ya. Kok biasanya sekali hamil. Oh gitu. Susah kali bang nyari uangnya sekarang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Sampai berjumpa kembali dengan Andi. Saya dalam acara ngobrol santai bareng Bang Andi. Ini acara luar biasa acara luar biasa yang memberikan edukasi lah, informasi untuk masyarakat Indonesia. Ini udah ada tamu yang luar biasa sekali. Kebetulan tamu ini tamu istimewa ya. Abang saya, guru bangsa saya ya, sering berjumpa dalam aktivitas di lapangan dan menyenangkan sekali. Ini banyak informasi dari beliau. Panggilannya Bang Ben. Nah, ini beliau pernah tinggal di Sumatera Utara dan sekarang tinggal di Kota Bekasi. Nah, ini kita ingin tahu nih, mengupas sedikit tentang ya informasi tentang Sumatera Utara, Bekasi, ada hobi-hobinya juga. Kita memberikan informasi saja bagaimana sih orang Sumatera Utara bisa banyak tinggal di kota-kota besar. Kita ingin tahu. Ini hanya sebagai gambaran umum saja, jangan memberikan patokan buat kita semuanya, para netizen, warganet semua. Baik, selamat sore, Ben. Selamat sore. Salam pandemi dulu. Ya. Terima kasih. Gimana kabarnya? Sehat. Bumen ini ngundang nih saya ini, ada apa ini, kita ngobrol-ngobrol apa? Asik aja ini. Kebanyakan kan orang-orang Ya. para YouTuber Ya. ini sudah public figure ya. Ya. Kalau kita kan rakyat biasa. Lagi musim ya. Bang Andi ini rakyat biasa yang mudah-mudahan menjadi luar biasa gitu lah kira-kira. Oke, Bang Andi. Apa yang kita bahas nih, Bang Nah, Andi? pertama saya lihat di biodata Bang Ben, Ya. saya pernah baca. Lahirnya di Sumatera Utara ya. Sebenarnya kalau saya sih lahir di sana, tapi numpang lahir, Bang Andi ya. Cuman sampai usia 3 tahun, saya koreksi, saya nggak pernah tinggal lama sih. Oh iya. Umur 3 tahun saya udah ikut orang tua waktu itu ke Jakarta, Bang Andi. Iya. Biasa kalau orang Batak tuh senangnya merantau. Oh, sedang merantau ya. Senangnya merantau. Banyak yang jadi politis juga ya. Banyak. Di Senayan Segala banyak. macam juga banyak, Pak. Banyak. Ada yang jadi tukang tambal ban juga ada, Pak. Oh iya. Semua macam ini. Tapi saya melihat Bang Ben, Ya. banyak menjadi rujukan Ya. bahwa orang Sumatera Utara itu pekerja keras. Ya. Itu gimana itu makna pekerja keras menurut Bang Ben sebagai orang yang pernah 3 tahun kan tinggal di sana, gimana tuh? Sebenarnya kalau makna pekerja keras saya kira orang Indonesia atau kita sih sama aja ya. Tapi memang umumnya karena orang Medan katakanlah, atau orang Batak atau orang dari Sumatera Utara senangnya merantau, ya tentunya dia harus bekerja keras kan untuk bertahan demi kehidupan. Saya ada yang paling dikenal orang Batak di Senayan dulu itu pernah DPR ya, sekarang mungkin tidak. Bang Rusi Tompul. Kenal ya? Betul. Luar biasa. Bang Poltak kalau kita biasanya. Bang Poltak ya. Iya. Pernah main sinetron ya? Betul, artis itu. Artis ya? Iya. Pengacara ya? Pengacara ya. Iya. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong Sumatera Utara, saya pernah ke sana. Ya. Tepatnya saya pernah kan di Kota Medan. Ya. Kemudian saya melakukan perjalanan ke Kabupaten Karo. Ya. Tahu kemudian Karo? Tahu Karo, Brastagi biasanya. Nah, ibu kota. Itu tempat tinggal. Brastagi ya. Kotanya Brastagi. Sebenarnya banyak Mang Andi, kalau di Medan atau Sumatera Utara tuh banyak sebenarnya tempat-tempat yang harus dikunjungi. Banyak. Mungkin sekarang ini ikoniknya kan hanya Danau Toba. Tapi sekarang kan sudah banyak lah tempat-tempat ya. Coba sebutin dong Bang Ben. Ada air terjun si Pisau-Pisau. Wah, air terjun si Pisau-Pisau itu di mana? Itu ada di Kabupaten Samosir atau Toba kalau nggak salah. Iya, si Pisau. Terus kemudian ada juga, kalau di Brastagi sebenarnya orang lebih suka biasanya sih ya kayak puncak kalau di Jawa Barat, Bogor ya. Di Jawa Barat ini ya. Tapi banyak lah, kulinernya juga banyak kok Mang Andi. Oh, iya. Dan Kota Medan tuh heterogen, jadi semua orang banyak, mau dari kita Jawa. biar ngebantu pemerintah juga dalam hal wisatawan, kan ini mulai redup ya. Karena kondisi pandemi ini, tapi mudah-mudahan dengan informasi ini bisa menggugah para wisatawan lokal atau nasional ini bermain tentunya dengan tadi itu
tetap protokol kesehatan. Betul. Sebenarnya miris juga sih Mang Andi kondisi sekarang, banyak teman-teman atau family juga sih yang ngasih kabar ya. Tentu mereka juga banyak yang merasakan efek pandemi yang setahun ini udah hampir ya memuncak lah ya. Memuncak ya. Jadi kalau kata orang Medan susah kali Bang nyari uangnya sekarang nih. Gitu lah Bang. Itu rasanya kayak gitulah Bang. Ini banyak orang yang usaha nih. Betul, susah kehidupan sekarang. Iya. Kita nggak perlu bahas susahnya. Iya. Nanti biar menjadi penyemangat bagi yang wisatawan. Oke. Nah, kalau tadi bilang ada si pisau-pisau, banyak tempat wisata lain ya tadi. Ya ini bahasa di sana itu Melayu atau bahasa Indonesia atau bahasa Konghucu atau Inggris ini? Iya sebenarnya gini Mang Andi ya, kalau orang di Jawa ini biasanya kan nyebut orang Medan tuh identik dengan orang Batak. Sebenarnya nggak juga ya. Kalau di Medan kan banyak populasi orang-orang Melayu, Jawa juga lebih banyak. Iya. Cuma karena di Medan, di kota Medan juga banyak heterogen, tentu ada gaya khasnya gitu loh. Orang-orang logat khasnya di sana. Jadi bukan melulu orang Batak tuh pasti tinggal di kota Medan. Sebenarnya sih nggak juga. Banyak orang-orang teman-teman etnis Tionghoa juga banyak. Iya. Melayu. Ada suku India juga ya. India juga ada. Arab juga ada. Iya. Campur-campur. Tapi tahu banyak. Kayak soto campur. Ini 3 tahun di Medan, di Sumatera Utara tahu banyak. Sebenarnya sih. Ini tinggal 5 kali apa di Medan nih? Karena dulu ada kesempatan kerja ke sana, jadi kangen sama kampung halaman. Kangen ya. Jadi cari-cari info lah. Ini yang menarik nih. Ya. Bang Ben, di sana itu kan yang saya tahu ada marga ya. Di Batak ya atau ya. Itu Bang Berdi kan. Kalau marga sih sebenarnya memang identik dengan Batak Mang Andi ya. Cuma kan Batak ini kan ada berbagai macam suku Batak dibagi lagi, ada Batak Tapanuli atau Batak Toba, kemudian ada Batak Mandailing, Batak Karo, Batak Simalungun. Iya. Nah itu macam-macam marganya Mang Andi. Itu informasi ya. Ratusan kali ya. Saya juga nggak bisa sebutin satu persatu lah. Iya. Saya bisa cari tahu lah. Iya. Ini lagi banyak orang ingin Bukit Barisan itu. Membatasi itu jalannya berkelok-kelok itu. Sebenarnya Bukit Barisan ini memang memanjang malah dia mungkin dari provinsi paling ujung kayaknya dari Aceh sampai ke Lampung kali ya. Tapi ya mungkin karena ya lebih ramai Medan ya. Maklum Mang Andi setahu saya sih kalau nggak salah Medan tuh kota besar ketiga setelah Jakarta Surabaya. Jadi identik pasti populasi penduduk juga besar di Medan. Pasti yang kami selalu dibicarain Medan ya. Nggak tahu tempat saya ya. Nah. Kemudian selain dari wisatanya, ada sukunya, kemudian ada makanannya. Ini kita ngomong yang Medan aja, Kota Medan nih. Iya. Kalau saya dulu 2 tahun yang lalu, 2019 saya ke Medan. Iya, 2 tahun yang lalu. Saya dititipin kawan saya. Iya. Bukan kawan lah, istri saya. Iya. Istri saya titip burung meranti. Itu kayak. Saya nggak tahu. Sebenarnya sih kalau panganan khas kayak bolu meranti ya. Bika Ambon sebenarnya yang paling tenar duluan Mang Andi. Enak sekali itu. Itu yang paling tenar duluan sih sebenarnya itu. Tapi masih ada kok yang lain kayak ada soto Medan, itu makanan Medan, ada mie gomak, banyak Mang Andi. Nusantara banyak kok di Medan. Begitu saya ke Medan, kata istri saya, kan di Tangerang tuh rumah saya. Iya. Jangan lupa makan durian ucok. Nah ini ucok ini. Iya. Kalau durian sih sebenarnya khas banget ya bagi orang-orang Sumatera Utara. Tapi mungkin bagi orang Sumatera atau di Jawa ini juga udah lumrah. Tapi memang panganan durian tuh pasti jadi kesenangan ya. Karena biasanya sore ini Mang Andi. Itu sama mungkin kayak di Banten setahu saya, tapi nggak tahu. Kalau di Banten ada namanya Haji Arif ya di Banten. Haji Arif ya. Ini sekedar iklan nggak apa-apa. Promosi orang. Iya. Kalau di Banten itu ada durian Haji Arif. Mungkin kalau di Medan itu karena durian ucok lebih populer belakangan atau 5 tahun terakhir. Yang ada cabangnya. Betul. Ada cabangnya. Betul. Ada cabangnya di Jakarta ya. Memang khas sih Mang Andi. Memang khas. Saya pernah makan yang luar biasa. Legit ya. Mungkin karena tanaman durian juga cocoknya di sana ya, tempat utara. Ya menarik lah untuk makanan durian. Ini setelah ngomong Medan, Bekasi kan sekarang di Bekasi ini. Kan dalam sebulan terakhir musim hujan ya, ada banjir. Tapi tempat Bang Ben kenapa banjir ini? Sekarang sih saya udah pindah Mang Andi ya. Pindah kecamatan sih. Masih ngerasain banjir tuh di
salah satu kecamatan di Kota Bekasi. Tapi tentunya mungkin buat kami warga Kota Bekasi, ya mungkin saya udah cinta ya Mang Andi ya, karena saya mungkin masa kecil sejak kelas 3 SD saya udah di Bekasi. SD Bekasi, Jadi SMA sampai SMA saya udah di Bekasi. Mungkin pas kuliah aja ya. berarti banyak kawan-kawan yang banyak Mang Andi. Jadi ya saya memang cinta lah sama Bekasi. Jadi ya. Bang Ben ini udah Bekasi itu masuknya Jawa Barat ya? Betul. Ngomong Sunda berarti ya? Rumah luar biasa. Luar biasa. Saat itu Bang Ben ini udah bisa. Kalau bahasa Sumatera gimana? Kalau bahasa Sumatera tentu Horas. Iya. Moliate. Horas Bang. Iya, Moliate, Mang Andi, makasih. Iya. Apa kabar? Ya gitu aja Mang Andi. Ini Bekasi dari Sumatera Utara, dari Medan ya tepatnya ke Bekasi. Alhamdulillah sudah punya keluarga ya, istri, punya anak. Biasanya udah punya anak 2 nih, intinya nih. Ini. Dan beliau juga ini Bang Ben hobi nonton bola. Bukan main bola, nonton bola ini. Sebenarnya sih dari kecil emang udah hobi main bola ya, cuma sampai ya ukuran SMA lebih senang nonton kali ya. Ya maklum lah, karena memang udah olahraga masyarakat lah di Indonesia. Siapa sih nggak senang main bola ya? Biar tergugah juga nih para iya dong, harus dong. Mungkin sekarang kita kan nggak ada liga ya. Tapi pemberitaan di media sudah ada kejuaraan main bola tuh. Saya kejuaraan. Oh, udah ada izin. Ya memang kemarin sih saya dengar beritanya katanya udah ada izin dari Kapolri sama Menpora ya untuk sekedar masuk ya. Tapi gimana? Saya nggak terlalu ngikutin malah nih kalau bola Indonesia. Udah sebelum kesana saya mau kasih pilihan-pilihan nih. Ya, boleh. Tebak buah manggis atau apa nih? Nggak pilih aja. Yang menurut 1-2 pilihan, pilihan mana? Oke. Sekitar 5 pilihan. Oke. Yang pertama Bekasi, Medan. Bekasi. Oke. Ya. MU, Chelsea. MU. Tangerang, Lebak. Tangerang. Cewek, cowok. Saya lebih seneng cewek yang mandi. Oke. Duren, apel. Apel kayaknya. Oke. Ini menarik nih. Iya. Yang pertama, saya lupa nih. Tadi apa? Bekasi atau Medan? Bekasi atau Medan. Kenapa pilih Bekasi Kang Ben? Sebenarnya sih memang saya lahir di Medan. Maksudnya di Tapanuli Utara, Mang Andi. Cuman kan mungkin saya udah puluhan tahun di Bekasi, jadi ya mungkin Mang Andi ngerasain lah namanya cinta sama salah satu kota tertentu yang membesarin kita. Orang tua juga di sana bertarung kehidupannya hari-hari atau masa-masa kecil kan adanya di Bekasi. Mungkin itu aja sih. Bukan saya nggak cinta juga, tapi sayang sih sayang sama kota Medan. Tapi mungkin saya lebih suka kota Bekasi lah. Kalau yang kedua cewek atau cowok? Pilih cewek tadi ya. Ini jangan salah dulu nih Mang Andi ya. Cewek dalam arti kita kan suka bergaul ya. Cowok juga saya suka. Tapi mungkin dengan teman-teman cewek saya juga berteman. Maksudnya begitu. Kebetulan karena anak saya juga dua-duanya perempuan Mang Andi. Itu sih tujuannya. Anak perempuan, yang puji syukur ya. Iya Mang Andi. Kemudian tadi yang ketiga pilihnya Tangerang atau Lebak? Ini menurut saya. Jadi saya sebenarnya bukan karena Mang Andinya nih ya, maaf ya. Cuma karena menurut saya Tangerang lebih sering terdengar dan saya juga lebih sering ke Tangerang meskipun waktu itu cuma sekali ke Lebak ya. Tapi bukan saya anti Lebak. Jadi gini maksudnya. Lebih ya. Saya tambahkan. Ingat Mang Andi, ingat Tangerang. Iya. Boleh. Mang Andi from Tangerang ya. Saya lahir di Lebak. Lahir di Lebak. Saya lahir di Lebak. Ya, Provinsi Banten juga. Iya. Jadi, kalau saya udah tahu Bang Ben dari Sumatera 3 tahun. Ya. Kalau saya sampai usia menikah baru ke Tangerang. Oke. Tadi yang keempat saya pilih durian atau apel. Saya sebenarnya sih. Kenapa pilih apel? Karena ada warna hijau dan merahnya. Kalau ada durinya. Ya bukan itu. Kan apel lebih simpel aja untuk dimakan ya. Kalau durian kan tergantung musimnya. Dan lagi kadang harganya juga. Ini kan mahal berat ya. Namanya buah mahal kan. Nih netizen tuh. Harus kita hargai pilihan Bang Benny. Chelsea atau MU. Jelas kalau saya favorit sama Manchester United. Bukan apa-apa karena sejak eranya. Bukannya, maaf nih para netizen pendukung fans. Iya. Bukannya kalah terus.
Ya, namanya sepak bola kan Mang Andi ada waktunya kalah, ada waktunya menang ya. Namanya mungkin lagi Pemain favoritnya siapa? Kalau saya sih sebenarnya di MU itu saya favoritnya sekarang atau yang masa lalu? Masa lalu lah. Kalau masa lalu sih saya sebenarnya lebih favorit ke Ryan Giggs ya. Iya kalau masa lalu ya. Tapi kan dia pensiun kan. Kalau masa sekarang saya lebih suka Rashford ya. Rashford. Itu dari negara mana Rashford? Kalau saya nggak salah Inggris. Iya, orang Inggris dia kayaknya. Di lokal ya. Kalau Indonesia ini banyak lah bibit-bibitnya. Kalau Indonesia gimana? Prospeknya bola ini. Mang Andi saya sebenarnya jangan sampai kita putus asa ini terus pegul lagi kita ini. Putus asa sih enggak ya, cuma saya melihat gimana ya. Ya buat klub-klub yang ada di Indonesia tentu ya harus banyak terus berkembang deh. Saya nggak bisa menganalisa ya karena saya nggak terlalu ikutin sih perkembangan sepak bola Indonesia itu aja sih. Ini agak sedikit melebar. Pak izin nggak apa-apa ya. Kita ngobrol santai ini, ngobrol soalnya bebas lah ya. Bebas. Nggak ada sensornya. Bebas aja kalau sama saya ini ada mitos nih. Ya. Orang Indonesia itu suka menghubungkan mitos. Oh iya. Contoh gini. Iya. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah. Iya. Biasanya kata orang tua sih tamu. Datang dia. Itu sama Mang Andi saya juga pernah dikasih dulu orang tua selalu bilang jangan bangun siang-siang. Iya. Karena rezekinya dipatok. Ya benar itu. Ya sebenarnya sih. Tapi ini pesan moral ya, pesan orang tua. Ada bagusnya sih buat kita generasi sekarang. Mungkin saya masih dibilang masih generasi muda lah ya, belum suruh-suruh banget. Tapi menurut saya ketua-ketua melalui pantun itu penting ya kita ya. Tapi ada yang lebih menarik ini. Ada burung hantu ya. Kalau bahasa buku apa sih namanya itu saya? Saya baru dengar tuh mitos burung hantu itu kayaknya saya baru agak dengar ya. Biasanya sekali hamil. Oh gitu. Nggak tahu saya juga. Apalagi musim hujan kali ya. Kopok gitu kan. Ini musim hujan. Iya. Sorry netizen nih. Iya. Ya, 3 kali hamil gitu lah. Iya. Kalau terus ini ya. Ada yang hamil. Oh iya burung hantu. Dan pas lihat besok tetangga sebelah bener hamil itu ternyata. Ya, ini jangan percaya mitos. Tapi pesannya bagus. Iya. Tapi kan Indonesia biasa dengan hal yang berbau mitos gitu loh. Kemudian banyak kan mitosnya nggak usah kita perlu sebutkan banyak. Contohnya kayak jangan duduk di kalau perempuan itu duduk di pintu itu suka terhalang jodohnya. Iya benar. Tapi ada juga Mang Andi yang bilang sapu kalau bisa jangan taruh di depan. Itu nggak tahu bapak saya pernah ngomong kayak gitu. Karena pantangan gitu. Iya. Itu mengusir orang tuh mau bersilaturahmi ke kita. Iya. Jadi terhalang gitu katanya. Iya. Ya banyak lah mitos-mitos saya suka bingung juga. Kita ngomong apa sih? Mitos ini lama gak lama. Iya. Namanya juga ini kali. Iya. Betul ya Mang Andi. Oke. Ya. Nah ini tadi udah semuanya ya masalah semua. Di Bekasi itu ada nggak sih tempat wisata? Kalau kota Bekasinya nggak ada ya, ada mall ya. Ada mall aja ya. Kan kota ya bisa dibilang kota semi metropolitan ya, kota penyangga dari Jakarta. Ya, mungkin sama Bogor, Tangerang ya. Masih ada kayak Depok ya. Banyak orang-orang yang tinggal di sana aja sih makanya. Ya, itu aja sih. Nggak ada tempat-tempat wisata sih kalau di kota Bekasi ya. Paling kuliner umum aja. Saya pengen mengusik tentang karena saya dengar Pak Bang Ben ini di UPN ya. Iya. Ini bolehlah kita berbagi sharing tentang sejarahnya para aktivis ini. Sebenarnya sih ini nggak apa-apa, hiburan saja. Kalau di UPN Veteran Jakarta saya numpang kuliah ya, masuk tahun 94, keluar tahun 2000 kalau saya nggak salah. Kalau dibilang sosokan aktivis, kalau saya sih nyebutnya Mang Andi ya. Ya mungkin hanya sekedar ikut-ikutan organisasi aja sih. Ya mungkin buat tambah-tambah pengalaman aja, buat leadership dan lain-lain. Pengalaman itu adalah guru terbaik itu. Iya benar. Tapi saya paling suka sebenarnya bukan itu Mang Andi, cuma lebih senang berteman aja, banyak pergaulan jadinya. Jaringan juga lumayan lah. Nah ini hobinya selain bola, hobi menyanyi juga. Suaranya bagus jangan. Aduh. Nanti lah kita kasih forum. Ya forum satu lagu buat Bang Ben nanti nyanyi. Oke. Mungkin di sini atau nanti ya. Kita agendakan. Siap Bang Ben ya. Siap boleh. Ya kita. Mau lagu Batak atau lagu Sunda juga bisa Mang Andi.
tim kreator kita lagi siap. Oke Bang Andi. Oke. Nah ini apa biar lebih tajam lagi nih. Ya. Ini gimana pertarungan politik ini? Kalau Amerika sudah jelas menang kan ya? John Biden ya sudah dilantik ya. Ini jauh sekali mau Amerika. Ini Indonesia. Kenapa Bang Andi ya? Mungkin kita sama-sama melihat karena pemberitaan juga cukup masif. Ini ya. sekarang saya lihat kemarin baru rilis survei. Ya. Lembaga survei Indonesia ya. Ya. Oke. Itu ada mengatakan, saya nggak baca semuanya, bahwa di banyak meme dan lain-lain. Oke ya. Menurut sekarang kan saya lihat undang-undang undang-undang pilkada khususnya dan perhelatan umum belum direvisi. Iya. Masih menggunakan undang-undang yang lama. Ya, undang-undang pilkada undang lama yang pemilu pun nggak direvisi, yang nomor 7 tahun 2017. Betul. Menurut sepengetahuan Bang Ben lagi mas. Sebenarnya sih karena mungkin aktivitas saya juga hari-hari berkecimpung dalam dunia itu yang kita sama-sama tahu lah gitu, mungkin dari berbagai media. Kekecewaan sih secara pribadi ya, mungkin secara pribadi saya yang mengikuti usaha ini atau bergelut dalam bidang seperti ini, kekecewaan tentu ada ya, karena memang menurut saya sih ada kemunduran dalam proses demokratisasi saat ini ya. Meskipun saat ini tentu wakil-wakil rakyat di Senayan tentu punya pertimbangan lain, makanya ada tidak diadakan tahun 22 sama 23 ya. Itu di awal kan kenapa ada masuk ke prolegnas ya, pembahasan ada di balik bagian legislasinya, tapi kenyataannya yang terbaru di bulan Februari kemarin sampai Maret masih Februari. Masih nggak ada pembahasan. Saya sih sebenarnya gini aja Bang Andi, kalau saya boleh sedikit memotong ya. Saya kurang bisa memahami gitu kalau nanti tidak ada pilkada di tahun 2022 sama 2023, entah wilayah mana aja itu ya. Saya berpikir apa iya gitu pejabat-pejabat yang ditunjuk nanti bisa mewakili atau bisa representasi dari suatu daerah gitu. Karena menurut saya sih pilkada itu kan proses demokratisasi langsung ada kemunduran ya. Iya, itu menurut saya gitu. Ini bukan karena saya orang survei juga, makanya saya. Orang survei Bapak ya? Abang dikit aja sih. Cari kehidupan ini lah. Iya. Enggak apa-apa, tapi ya ini kan berita yang beredar ya di media bahwa warganet melihat itu tidak ada revisi. Iya. Kemudian undang-undang sudah undang pemilu pilkada. Tidak masalah juga. Tidak masalah, itu hak-haknya para memang itu memang kebijakan. Kebijakan. Bilang apa tuh? Iya. Cukup itu aja deh. Jangan dibahas lama-lama kalau pilkada saya. Pusing juga saya. Kita ngobrol yang lain-lain aja kali ya. Nah, ada lagi ini. Aduh, apa tuh? Ini masalah wisata. Kemarin wisata ke Bali. Oke, boleh. Fenomena yang terjadi kan Toba, ya kan? Oke. Ya, Toba itu kan salah satu destinasi yang internasional ya. Betul. Kementerian, pemerintah pusat pun mendorong itu. Iya. Kemudian tol juga sudah dibangun. Betul. Kemudian bandara juga sudah. Betul. Iya. Itu gimana kesiapan masyarakat di sana menurut? Mungkin saya sedikit mempromosikan ya, mengenai saya juga ya di sini ya, para netizen atau rakyat Indonesia dimanapun berada gitu ya. Tentu ikon Danau Toba kan sebagai danau terbesar yang ada di dunia ya. Dan ini menjadi ikon pariwisata di 7 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sekarang tuh tentu perkembangan Danau Toba sudah semakin menarik ya. Mungkin buat para wisatawan dalam negeri atau wisatawan luar negeri yang punya keluarga atau kerabat bisa mempromosikan Danau Toba, karena menurut saya sekarang eranya Pak Presiden Jokowi ini banyak dipromosikan nih Mang Andi ini Danau Toba ya. Jadi menurut saya ada Bandara Silangit juga di Kabupaten Kumbangan Sundutan, jadi semakin dekat. Terus kemudian Mang Andi bilang tadi ada tol, itu juga semakin dekat ya. Artinya bisa jadi tempat wisata yang memang berkelas dunia lah. Nah, kalau netizen pengen tahu, kalau kita dari Jakarta naik pesawat katakan betul. Naik pesawat turun di Kawanangu, berapa jam yang ditempuh? Sebenarnya sih kalau pilihannya jangan ke Kawanangu ya turunnya ya. Boleh saran saya sih Mang Andi jangan ke Kawanangu ya, mungkin ke Bandara Silangit aja di Kabupaten Kumbangan Sundutan. Itu lebih dekat sih menurut saya. Tapi mungkin nggak apa-apa kalau memang di Kawanangu juga nggak ada masalah, karena udah banyak juga sih
mobil-mobil Travel, ya. langsung travel yang langsung ke sana. Pokoknya jangan ragu deh pergi ke Danau Toba. Para netizen, biar kita terus membangkitkan sektor wisata. Iya. Ya, saya sarankan nanti kalau punya ada kelebihan yang baru menikah ya, Betul. dengan musim hujan ini silakan Betul. ke Danau Toba Iya, datanglah ke Danau Toba. Danau Toba. Ya, banyak pila-pilanya. Banyak malah nih tempat-tempatnya juga ikonik. Ini mahal nggak di sana nih hotel-hotel atau Sebenarnya pila-pila? sih kalau masalah mahal sama murah sih relatif. Saya kira ada tempat-tempat yang Oh iya, terjangkau. ya. Intinya minimal saya kenapa mempromosikan ini, minimal warga-warga di sekitar Danau Toba itu bisa menggeliat lagi gitu, Ya, Bang Andi, ya. maksud saya. Bang Ben, ini makasih banyak udah hadir ke sini. Siap, Nanti siap, pesan Bang saya Andi. nanti diundang lagi nyanyi ya satu lagu. Siap, ya? siap. Nah, Bang Andi, ini siap. kemudian Siap, Bang Andi. ini sudah mulai habis nih, luar biasa. Siap. Ringan, padat dan berisi sekali nih. Oke. Kalau daging kan 4.000. Oh. Daging Iya, apa? iya. Oh ini Betul, orang betul. bilang ampas semua nggak apa-apa. Oke. Nggak penting juga nggak apa-apa. Oke. Ya, ini Oke. pesan buat para warganet. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video Oke. kami. Mudah-mudahan manfaat dan Amin. mudah-mudahan ada hasil yang terbaik buat Indonesia sendiri. Oke. Pesan dari Bang Ben, satu kalimat buat warga Indonesia. Tetap semangat rakyat Indonesia dimanapun berada. Oke, Terima kasih. oke. Salam pandemi. Salam pandemi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.